Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Saya Muhammad Adi Pekananda Suatman dengan NIM 2023 080 1405. Dan di video ini kita akan mempelajari salah satu konsep fundamental dalam jaringan komputer, yaitu configure IPv4 and IPv6 static and default routers dengan topologi seperti ini. Baik, mari kita mulai dengan memahami topologi yang akan kita gunakan hari ini. Di lab ini kita akan bekerja dengan dua buah router Cisco 4331, yaitu R1 dan R2. Lalu ada dua buah switch Cisco 2960 S sebagai S1 dan S2, dan terhubung ke masing-masing router. Hubungan antara router R1 dan S1 serta R2 dan S2 menggunakan kabel straight through. Sementara itu R1 dan R2 akan kita hubungkan langsung menggunakan kabel crossover membentuk jalur utama komunikasi antar router. Oke, tujuan utama kita di sini adalah membangun topologi seperti yang saya jelaskan, melakukan pengaturan dasar pada sebuah perangkat, memberikan nama, mengatur kata sandi, dan lain-lain. Ketiga, mengkonfigurasi dan memverifikasi alamat IPv4 dan IPv6 pada antarmuka router. Dan yang paling penting, mengkonfigurasi serta memverifikasi router statis dan router default, baik untuk IPv4 maupun IPv6. Pada router R1 dan R2, kita juga akan sedikit membahas tentang konsep administratif distance yang penting dalam penentuan router. Oke, mari kita masuk ke Cisco Packet Tracer atau perangkat fisik Anda. Langkah pertama adalah pengaturan dasar untuk setiap perangkat R1, R2, S1, dan S2. Kita akan mulai dengan masuk ke mode konfigurasi global, kemudian kita akan memberikan nama host yang unik untuk setiap perangkat, seperti R1, R2, S1, dan S2 ini, untuk membantu kita mengidentifikasi perangkat dengan mudah. Oke, selanjutnya kita buka router 1, masuk ke konfigurasi dari router 0 atau R1 ini yang kita akan namai itu. Lanjut ke CLI. Oke, kita akan mulai konfigurasi. Enable, configure terminal. Oke, lalu hostname R1, lalu no IP domain lookup. Oke,
enable secret password. Oke, kita setting passwordnya itu Cisco. Oke, ada yang salah. What? Oh iya, sorry, kita masukin dulu line console no. Oke, baru password Cisco. Oke, login dan exit. Oke. Oke, selanjutnya kita setting R2 nya atau router 2 nya sama seperti R1 tadi. Oke, kita masuk CLI, sini kita no aja, enter. Oke, seperti tadi, enable terminal. Oke, pas name R2 no IP domain enable secret password console no passwordnya Cisco, login exit. Pertama, kenapa kita menggunakan perintah no IP domain lookup selain perintah yang disuruh? Itu bertujuan juga mencegah router mencoba menerjemahkan perintah yang salah ketik sebagai nama domain yang bisa memakan waktu. Nah, kemudian kita juga mengatur enable secret, ya kan? Kita akan mengamankan perangkat dengan kata sandi, yaitu dengan enable secret password ini. Untuk mode privilege access-nya itu dengan kata sandi kelas yang terenkripsi kuat. Lalu kata sandi untuk akses kontrol atau konsol dan VTY untuk telnet atau SSH akan kita atur di Cisco. Oke, kita lanjut. Line VTY 015 password Cisco, login exit. Oke, begitu juga dengan R2 nya. Line VTY 015 password Cisco, login exit. Oke, lalu jangan lupa step konfigurasi kita harus menyimpan perubahan menggunakan copy running min config startup min config agar konfigurasi tidak hilang saat perangkat di restart. Oke. Sebelum itu kita lanjutin dulu
konfigurasinya service password min encryption. Oke, banner motd kita paste. Sebenarnya ini bebas kata-katanya. Oke, setelah udah enter aja. Oke, lalu baru copy running config start up min config. Oke. Enter aja. Oke, lanjut ke router yang 2. Oke, untuk router 2 sama kita lanjut DTY lain DTY 015 password Cisco, lalu login exit. Oke, lalu service password min encryption. Oke, banner motd kita paste aja. Oke, lalu enter. Oke, lanjut copy running min config startup config. Oke, nanti kita lanjut untuk konfigurasi switchnya, sama konfigurasinya seperti yang ada di router ini. Konfigurasi dasar dari switch. Oke, seperti biasa, lagi enable, terus configure terminal. Oke, lanjut host name. Nah, ini S1 karena ini di switch no. Oke, setelah itu no IP, domain lookup. No IP domain lookup itu cuma ada di router, jadi switch tidak perlu. Oke, kita lanjut aja. Enable secret class line console no, passwordnya sama Cisco
login, exit. Oke, lanjut ke line VTY 015. Setting passwordnya sama Cisco. Oke, login, exit, service password min encryption. Oke, lanjut itu banner OTD, kita paste lagi. Oke, enter, copy, running min config, start up min config. Oke, enter, sip. Lanjut ke switch 2. Oke, kita lanjut ke switch 2. Di sini kita klik enter aja. Enable, configure terminal, lanjut dari host name itu S2, lalu enable secret class line console no, baru passwordnya Cisco. Oke, login, lalu exit. Oke, lalu lanjut ke online VTY 015, password Cisco, login, exit. Oke, service password min encryption, lalu banner MOTD paste saja. Oke. Lanjut enter, copy, running config, start up min config. Oke, enter. Oke, untuk konfigurasinya sudah selesai. Nanti kita akan lanjut untuk konfigurasi lainnya. Oke, untuk switch S1 dan S2 ada satu langkah tambahan, menonaktifkan port yang tidak digunakan untuk alasan keamanan. Oke, ini adalah praktik terbaik keamanan. Kita akan menonaktifkan semua port flash Ethernet yang tidak terhubung, misal dari F0/2 hingga F0/24, dan juga port Gigabyte Ethernet yang tidak terpakai. Oke, kita lanjut aja. Kita langsung aja ke konfigurasinya. Configure terminal. Oke,
router face rank FA0/1.3 FA0/624 lalu G0/1-2. Ini kita copy aja karena konfigurasinya sama di S2. Sorry. Oke, sudah. Staging tadi. Oke. Setelah itu shut down, lalu exit. Oke. Lalu N, copy, running min config, start admin config. Oke, sudah. Lanjut ke S2 nya. Oke, di sini sudah di S2. Seperti tadi, configure terminal. Kita paste aja tadi. Oke, shutdown. Oke, setelah itu .n, copy running config startup min config, enter. Oke, kita nanti masuk ke konfigurasi alamat IPv4 and IPv6 pada router. Masuk ke router 1 R1 untuk mengecek neighbors. Neighborsnya udah ada tuh belum? Oke, kita enable passwordnya kelas show cdp neighbors, kita blok lalu kita copy. Oke, di sini masih kosong untuk neighborsnya. Oke, lanjut ke R2. Oke, kita cek, kita ketik enable password. Oke, lalu kita paste saja tadi, so cdp neighbors. Oke, di sini neighborsnya kosong. Nah, baik. Setelah konfigurasi untuk R1, R2, S1 dan S2, kita masuk ke konfigurasi alamat. Oke. Pertama, kita harus mengaktifkan IPv6 unicast routing pada kedua router agar mereka bisa meneruskan paket v6. Tanpa ini, IPv6 tidak akan berfungsi. Kemudian, kita akan mengkonfigurasi alamat IPv4 dan IPv6 pada step antarmuka yang terhubung. Penting juga untuk mengkonfigurasi alamat link lokal IPv6 secara manual, biasanya dengan FE81 atau FE82 untuk memastikan komunikasi lokal antar perangkat IPv6. Kita juga akan mengonfigurasi antarmuka loopback. Ini adalah antarmuka virtual yang selalu dalam kondisi up dan sangat berguna untuk bertujuan
pengujian atau sebagai ID router. Oke, kita langsung ke konfigurasinya di R1. Kita masuk ke bagian 2, yaitu konfigurasi dan verifikasi pengamatan IPv4 dan IPv6 pada R1 dan R2. Pada bagian 2 ini kita akan menggunakan tabel pengalamatan yang disediakan dalam lab ini. Oke, pertama kita harus mengaktifkan IPv6-nya unicast routing pada kedua router agar mereka dapat meneruskan paket IPv6. Kemudian kita akan mengkonfigurasi alamat IPv4 dan IPv6 untuk semua antarmuka sesuai dengan tabel pengalamatan. Perhatikan juga konfigurasi alamat link lokal FE81 atau FE82. Oke, kita langsung aja untuk konfigurasi untuk R1 nya. Kita masukin dulu passwordnya, itu Cisco enable, ini passwordnya plus. Oke, lanjut configure manual IPv6 unicast routing. Interface Gigabit Ethernet 00, tekan IP-nya sesuai dengan tabel. IPv6-nya juga sesuai dengan tabel. IPv6-nya tadi ada sedikit keliru dalam memasukkan IP address-nya, jadi saya buat ulang lagi aja. Exit. Oke. Masukkan juga IP. Oke, overlapping sepertinya sih sudah sama ya, sudah sama. Oke, lanjut aja. FE80 nya no shutdown. Oke, lalu exit, lalu loop back nya jangan lupa. Enter aja, masukkan IP address-nya, paste IPv6-nya, kita enter. Oke, kita paste lagi sesuai dengan tabel, jangan sampai keliru seperti saya keliru. Jadi maaf ya Pak Masmur. Oke, loopback 2 nya juga jangan lupa. Lanjut, masukin IP address nya, masukin IPv6 nya, lanjut lagi address FE nya, no shutdown, exit, and enter. Oke, lanjut di konfigurasi R2 nya. Oke, di sini kita lanjut. Ini Cisco enable password. Oke, configure
terminal. Interface Gigabyte Ethernet yang 0. Nah, saya salah di IP address-nya Gigabyte Ethernet 0/0. Oke, udah. Lanjut lagi. Setelah itu no shutdown, exit. Oke. Setelah ini juga saya ingin mengerjakan NetAcad ya kan, CCNA 2. Jadi ya begitulah demi nilai. Lagi no shutdown. Setelah itu exit. Kita setting interface loopback-nya juga, enter aja, masukkan IP-nya, jangan sampai salah. Kalau salah di config dari awal lagi loh. Oke, IP6 nya sudah shutdown supaya tidak off. Habis itu exit, lalu loopback 2 nya, jangan lupa. Sini IP address-nya. Oke, address-nya sudah, IPv6 nya. Lanjut no shutdown. Oke, kita exit aja. Setelah itu enter. Oke, langkah selanjutnya itu verifikasi pengalamatan. Setelah konfigurasi, kita harus memverifikasi bahwa alamat IP sudah terpasang dengan benar. Konfigurasi verifikasi untuk R1 dan R2 itu show IP interface brief. Ini untuk IPv4. Oke, sini sudah ada loopback 2, loopback 1, loopback 0. Loopback 0 sebenarnya nggak dipakai sih, soalnya di table nggak ada. Saya salahnya di sini nih, loopback 0. Nah, oke, IP-nya sudah sesuai dengan di table, protokolnya juga sudah up. Kita lanjut cek IPv6 nya. Oke, di sini loopback-nya sudah benar. Oke, IPv6 nya. Oke, sudah. Lanjut kita cek di router 1. Oke, setelah kita konfigurasi, setelah verifikasi di R2, sekarang kita verifikasi di R1. Pertama IP4 nya dulu, IPv4 lebih tepatnya. Oke, sudah sesuai dengan table. Lalu IPv6 nya jangan lupa kita cek juga. Oke, sudah. Oke, setelah itu jangan lupa untuk menyimpan konfigurasi yang sedang berjalan.
ke startup configuration file pada kedua router. Oke, untuk konfigurasinya itu gampang. Copy running min config startup min config. Kalian enter aja, enter lagi, dan ada tulisan oke. Itu bakalan tersimpan. Oke, selanjutnya kita juga jangan lupa untuk menyimpan yang di R2 nya juga sama konfigurasinya. Itu copy running min config startup min config. Kita enter aja, enter lagi. Oke, done. Balik ke part 3, konfigurasi dan verifikasi rute statis dan default IPv4 dan pada R1 dan R2. Oke, baik, sekarang kita akan masuk ke tadi udah jelasin. Oke, tujuan kita adalah mengaktifkan konektivitas penuh antar router menggunakan IPv4. Ingat, rute statis yang digunakan di sini mungkin bukan praktik terbaik, tapi untuk menilai kemampuan konfigurasi kalian. Oke, langkah pertama, ya kan, konfigurasi rute statis pada R1 penjaringan loopback 1 R2. Kita akan mengkonfigurasi rute statis pada R1 agar bisa mencapai jaringan loopback 1 R2, yaitu 10.2.0.0/24 menggunakan alamat GB Ethernet 0/0/1 R2 192.168.1.2 dengan next hop. Oke, kita konfigurasi pada R1. Kita lakukan ping. Oke, apakah oke, sukses, selesai. Belum. Lanjut, kita configure terminal IP root, kan? Oke, setelah itu N, enter. Oke, langkah kedua, konfigurasi rute default statis pada R1 melalui GB Ethernet 0/0/0 R2. Selanjutnya kita akan mengatur rute default statis pada R1 yang mengarah ke alamat G/0/0 R2 172.16.1.2. Oke, konfigurasi pada R1. Kita ping. Sukses. Configure terminal lagi. IP root. Oke, N. Oke, langkah ketiga itu konfigurasi floating static default route pada R1 melalui G0/0/1 R2. Kita akan menambahkan rute default status cadangan atau floating static default route dengan administratif distance 80. Rute ini akan digunakan jika rute default utama tidak tersedia. Oke, kita langsung aja konfigurasi. Configure terminal IP root and enter. Oke, langkah keempat, kita akan konfigurasi rute default statis pada R2 melalui G0/0/0R1. Sekarang kita beralih ke R2. Kita akan mengkonfigurasi rute default statis pada R2 yang mengarah ke alamat G0/0/0
0/0/0 R1 172.16.1.1. Oke, kita langsung konfigurasi aja. Kita ping terlebih dahulu. Oke, sukses. Lalu configure terminal. Lalu IP root, lalu N, enter. Oke, kita lanjut ke langkah 5, verifikasi rute yang beroperasi. Mari kita pastikan rute-rute ini berfungsi sebagaimana mestinya, ya kan? Gunakan perintah ini untuk memastikan tabel routing R1 menunjukkan rute statis dan default. Langsung aja show IP route. Kita lihat di sini. Oke, banyak sekali connected. Oke. Anda akan melihat entry S dan entry S bintang untuk rute yang Anda konfigurasi, ya kan? Kita cari connected S. Oke. Yap, ini dia. Selanjutnya kita lakukan trace route ke 10.2.0.1, loopbacknya 1, R2. Outputnya harus menunjukkan next hop 192.168.1.2. Kita langsung aja trace out. Oke. Selanjutnya kita lakukan trace out juga ke IP 209.162.200.163 loopback 2 R2. Outputnya harus menunjukkan next hop 172.16.1.2. Oke, kita langsung aja trace route. Oke, done. Oke, kita demonstrasi floating static route-nya. Kita akan matikan antarmuka R1 G0/0/0. Configure terminal ya. Lanjut lihat interface G0. Oke, lalu shutdown, kan kita matikan, lalu enter lagi. Oke, kita tunjukkan kan bahwa floating static route berfungsi, yaitu kita show IP route static aja kan. Itu kan. Oke. Nah, Anda seharusnya melihat dua rute statis, rute default statis dengan AD 80 dan rute statis ke jaringan 10.2.0.0/24 dengan AD1 ya. Oke. Demonstrasi kembali ya kan. Kita trace route lagi, floating static route ya kan, ke 209.165.200.193. Oke, tracing the route. Nah,
kali ini trace route akan menunjukkan next hop 192.168.1.2. Oke, bener ya. Nah, setelah itu kita aktifkan kembali antarmukanya. Antarmuka R1 G0/0/0. Oke, interface shutdown and Oke, kita lanjut untuk ping di R2 dulu. 10.1.0.1 to loopback 1 R1. Harusnya sukses. Oke, sukses. Dan ping juga loopback 2-nya. Oke, sukses. Untuk memastikan konektivitas melalui rute default, ini tujuannya itu. Oke, mantap. Sekarang kita akan melangkah ke bagian 4, konfigurasi dan verifikasi rute statis dan default untuk IPv6 pada R1 dan R2. Tujuannya sama, yaitu mengaktifkan konektivitas penuh antar router menggunakan IPv6. Oke. Langkah pertama, ya kan, konfigurasi rute statis pada R2 ke jaringan loopback 1 R1. Kita akan mengonfigurasi rute statis pada R2 agar bisa mencapai jaringan loopback 1 R1, yaitu 2001.2 db8.2 achat.2.10.2.2 menggunakan alamat G0/0/1 R1 sebagai next hopnya. Oke, sudah masuk di CLI nya R2. Kita langsung verifikasi saja apakah bisa dijangkau atau tidak. Kita ping. Kita tunggu sebentar. Oke, sukses. Lalu kita konfigurasi statis. IPv6 root N. Oke. Langkah kedua, konfigurasi rute default statis pada R2 melalui G0/0/0 R1. Oke, selanjutnya kita akan mengatur rute default statis pada R2 yang mengarah ke alamat G0/0/0 R1. Verifikasi dulu bahwa antarmuka G0/0/0 R1 dapat dijangkau. Kita ping. Oke, sukses. Lalu kita konfigurasi rutenya juga default statis. Oke, langkah ketiga, konfigurasi floating static default route pada R2 melalui G0/0/1 R1. Kita akan menambahkan rute default statis cadangan untuk IPv6 dengan administratif distance 80. Oke, kita langsung saja konfigurasi terminal IPv6 root N.
Oke, selesai. Lanjut ke langkah 4, konfigurasi rute default statis pada R1 melalui G0/0/0R2. Sekarang kita kembali ke R1. Kita akan mengkonfigurasi rute default statis pada R1 yang mengarah ke alamat G0/0/0R2. Oke, kita verifikasi dulu bahwa antarmuka G0/0/0R2 ini dapat dijangkau dari R1. Oke, kita ping. Oke, sukses. Lalu kita konfigurasi rute default statisnya. Kita konfigurasi terminal IPv6 route and enter. Oke, langkah kelima, verifikasi rute yang beroperasi. Mari kita pastikan rute-rute IPv6 ini berfungsi sebagaimana mestinya. Oke, kita akan gunakan perintah ini untuk memastikan table routing R2 menunjukkan rute statis dan default IPv6. Kita buka R2 nya. Kita gunakan perintah ini untuk memastikan tabel routing R2 menunjukkan rute statis dan default IPv6. More. Okay. Directly connected. Oke, lakukan trace route ke loopback 1 R1. Outputnya harus menunjukkan next hop 2001 DB8 acat 11. Oke, kita trace out aja. Trace route. Oke, sukses. Tadi ada beberapa kendala seperti IPv6-nya yang terbalik, yang harusnya IPv6-nya Giga Ethernet 0/0 ada di Giga Ethernet 0/1. Jadi tadi saya melakukan perbaikan dulu dan sudah selesai. Oke, kita lanjut ke demonstrasi floating static route IPv6. Kita akan matikan antarmuka R2 dulu yang di Giga Ethernet 0/0/0. Oke, masuk ke interface, kita shutdown aja. Oke, shutdown, kita end. Oke, kita tunjukin bahwa floating static route itu berfungsi. Kita show aja. Oke, kita tunjukin bahwa floating static route berfungsi. Kita show IPv6 route. Oke. Anda seharusnya melihat dua rute statis, rute default statis dengan AD80 dan rute statis ke jaringan dengan AD1. Oke. Dan ini 1. Oke, sudah kita demonstrasiin kembali floating static route-nya dengan trace route 2001 DB8 acat 209 1. Oke, berhasil. Kali ini trace route
akan menunjukkan Nexthop 2001 DB8 Acat 1.1. Oke, setelah itu kita aktifkan kembali. Configure terminal, interface, shutdown, state, enter lagi. Nah, itu dia. Kita sudah berhasil menyelesaikan lab konfigurasi rute statis dan default IPv4 serta IPv6 sesuai dengan panduan dari Cisco Network Academy atau disingkat NetAcad. Memahami rute statis dan default ini adalah fondasi penting dalam dunia jaringan. Ini adalah konsep dasar sebelum Anda memahami atau mendalami protokol routing dinamis yang lebih kompleks. Jika Anda punya pertanyaan atau ada bagian yang kurang jelas dari tutorial ini, jangan ragu untuk tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa like video ini jika Anda merasa bermanfaat, dan subscribe channel saya untuk tutorial jaringan lainnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.